Selamat datang kembali di materi atau kuliah IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita sekarang masih ada di bab compensation bagian kedua. Di bagian sebelumnya, kita membahas tentang pemahaman awal tentang kompensasi dan membahas sedikit tentang payroll atau penggajian, biasanya orang menyebut begitu. Dan sudah saya sebut bahwa payroll itu adalah bagian dari kompensasi. Dan compensation atau kompensasi itu bukan hanya sekedar payroll atau bukan hanya sekedar payroll. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, bisa dilihat di playlist. Nah, sekarang kita membahas tentang perbedaannya antara kompensasi dan payroll. Jadi di video sebelumnya sudah saya sebut bahwa compensation atau kompensasi itu semua jenis payroll. Jadi payroll itu ada di dalamnya kompensasi, all pay types and benefit, termasuk yang indirect. Jadi misalnya sebelumnya sudah saya sebut asuransi, pensiun, THT, tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. Kalau kita di Indonesia ini BPJS ya, ada BPJS biasa, ada BPJS ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya psychology mind, kenyamanan bekerja, fasilitas, entah itu berupa office facility, ruangan, meja kerja yang baik, seragam kerja yang memadai. Bagi beberapa manufaktur atau pekerjaan yang mengandung resiko kesehatan, biasanya diberikan vitamin, susu, office facility itu ya semua, atau fasilitas kendaraan, vehicle, diberikan mobil, sepeda motor, uang transport, uang makan, atau makan siang. Ya, semuanya masuk di dalam kompensasi, compensation. Sedangkan payroll itu, maaf itu ada typo ya, kelebihan T, regular salary and wages. Jadi penggajian umum yang reguler, bulanan, jam-jaman, atau yang periodik. Kalau di Indonesia seperti THR, bonus akhir tahun, uang kesehatan, nah itu payroll. Termasuk di dalamnya komisi atau insentif, atau lembur biasanya begitu, dan bonus. Ya, tapi sayangnya memang mayoritas pihak SDM di Indonesia ini hanya mengasumsikan bahwa compensation itu adalah payroll. Nah, sebenarnya payroll itu apa gitu? Payroll ini yang paling penting fungsinya adalah mengurangi proses, reduce proses. Ya, dengan cara variation by automating a task that was previously done manually. Misalnya menghitung lembur, menghitung absensi atau presensi. Eliminating tasks that a customer would not be willing to pay for. Ya, sebagai contoh misalnya di beberapa manufaktur ya, terutama yang memiliki banyak buruh atau karyawan di bagian mesin atau di bagian produksi yang jumlahnya sangat banyak, entah itu ratusan atau mungkin bahkan sampai ribuan. Dan sistem penggajiannya mereka menggunakan harian dan dibayar setiap minggu misalnya begitu. Nah, masih banyak manufaktur atau pabrik yang menggunakan perhitungan manual, entah itu berdasarkan check clock atau presensi yang lain.
Ada juga yang sudah menggunakan fingerprint tapi masih menghitung manual. Sehingga kadang butuh staf khusus untuk menghitung itu. Padahal itu seharusnya bisa dihilangkan kalau kita menggunakan e-payroll, eliminating task. Eliminate task that does not subsequently change the output. Jadi tugas-tugas yang bisa diotomatiskan tapi tidak akan mengurangi output. Jadi misalnya penggajian langsung masuk ke akun di sistem informasi akuntansi, nggak usah di-entry ulang. Jadi secara otomatis. Measure the before and after effect to quantify the improvement in numeric term. Itu tadi. Biasanya pihak manajemen itu melihat dari sisi kecepatan. Ini sebelum ada e-payroll, berapa lama kita menghitung gaji? Wah, ini sekarang sudah cepat ya. Nah, itu contoh. Sehingga ada integritas, ada akurasi, dan ada completeness. Selain masuk ke sistem informasi akuntansi, juga otomatis melakukan perhitungan untuk PPh misalnya, sekaligus melakukan perhitungan untuk lembur, sekaligus melakukan perhitungan untuk perhitungan bonus akhir tahun misalnya, sekaligus melakukan perhitungan pemotongan BPJS misal begitu. Atau kalau misalnya beberapa perusahaan yang memiliki model-model koperasi ya, atau organisasi yang memiliki model koperasi, ada kasbon, ada pinjaman koperasi, ya itu otomatis akan dihitung di situ akurat dan komplit. Jadi tidak ada lagi pekerjaan di luar itu secara periodik. Yang mungkin bagi sebagian orang itu sepele, tapi faktanya itu penting. Karena itu yang dilihat secara kasat mata oleh karyawan. Strive to improve all HR or payroll process using intelligent workflow software, dan harusnya memang intelijen, cerdas. Contoh misalnya perhitungan tunjangan atau uang makan atau uang transport yang secara otomatis menghitung dengan proses cuti atau libur nasional atau cuti bersama. Karena kita di Indonesia mengenal hal seperti itu. Dan itu cerdas. Misalnya cuti ada banyak hal. Ada cuti umum, ada cuti khusus, ada cuti hamil. Nah, misal begitu. Dan itu langsung otomatis terhitung. Keterlambatan, pemotongan gaji misalnya. Dan harusnya self-service, sehingga otomatis tidak lagi butuh tadi yang saya sebut sebelumnya ada staf khusus. Nah, ini contoh untuk e-payroll biasanya ya, yang self-service. Ini kalau yang secara komplit. Saya tidak mengambil contoh yang Indonesia karena biasanya itu konfidensial ya. Jadi saya ambil contoh yang berbeda. Nah, kalau Anda bisa lihat di situ, ini sales ya atau marketing. Itu otomatis ada insentifnya, ada targetnya. Ya, sehingga karyawan tadi atau marketing tadi secara otomatis bisa melihat, kenapa kok saya dapat insentif sekian? Tidak ada lagi protes, tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Sehingga biasanya e-payroll itu juga terkoneksi dengan time and attendance system. Ingat yang dilihat ini bahwa time attendance system itu masih banyak sekali di banyak perusahaan menjadi landasan atau dasar perhitungan untuk overtime, lembur,
dan juga absenteeism untuk punishment, entah itu berupa pemotongan atau yang lain, pada saat karyawan atau pegawai tadi kurang jam kerjanya atau mengalami keterlambatan. Time and attendance system ini bisa berupa kartu, ya. Kalau zaman dulu ada BlackBerry, ya. Ada juga yang sudah menggunakan smartphone dengan menggunakan Bluetooth, ya. Ada juga yang menggunakan fingerprint, ini yang paling umum sekarang. Atau di masa pandemi ini biasanya fingerprintnya sudah include dengan face recognition, absensi wajah. Sudah lama sebenarnya, ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya jarang dipakai. Di masa pandemi ini mulai ngetren lagi untuk menghindari kontak tangan. Develop by adding restoring schedule to allow operational manager, maaf ada typo di situ, to make more informed decision. Khususnya jika perusahaan tadi menerapkan sistem shift. Maka time and attendance system itu harus mampu mengakomodasi sistem shift tadi. Biasanya ini di manufaktur atau di bisnis yang berhubungan dengan hospitality atau service pelayanan. Misalnya hotel, rumah sakit, ya. Atau bisnis lain yang berjalan 24 jam. Nah, jadwal tadi itu harus terintegrasi dan otomatis terintegrasi dengan payroll. Sehingga nanti ada calculate lost time. Berapa banyak yang hilang. Calculate average absenteeism rate. Nah, ini tergantung dari peraturan masing-masing perusahaan atau organisasi. Sehingga pihak perusahaan tadi tidak lagi melakukan perhitungan manual. Wah, ini hari libur nasional, Pak. Maka kalau ada karyawan yang masuk, dia mendapatkan insentif khusus. Nah, itu secara otomatis dihitung. Nah, itu payroll yang sesungguhnya. Sehingga tidak hanya sekedar gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, komisi, insentif, tapi juga ada di dalamnya time and attendance system. Dan secara umum itu adalah employee self-service. Ya, sehingga tidak ada lagi protes, tidak ada lagi perhitungan manual, submit form, termasuk di dalamnya cuti. Ya, semua bisa dilakukan secara otomatis. Termasuk di dalamnya perubahan data, pindah alamat, pergantian nomor KK. Ya, misalnya bagi yang sebelumnya masih lajang statusnya, kemudian menjadi menikah. Dia mengupgrade data untuk perhitungan PPh, perhitungan asuransi. Nah, itu bisa dilakukan secara otomatis, tidak lagi ngerepoti pihak MSDM. Termasuk perubahan nomor rekening, updating their own bank detail. Nah, ini tadi sebelumnya sudah saya singgung. Termasuk cuti, entah itu cuti tahunan, cuti umum, cuti khusus, maternity, ya, cuti hamil, atau bagi yang pria itu paternity, cuti untuk menemani istri pada saat melahirkan, dan yang lain-lain. Submitting overtime claim lembur, tidak lagi nulis form segala macam, tetapi langsung otomatis dihitung dari time and attendance system. Termasuk biaya, misalnya dinas luar, ngisi form reimbursement. Kalau payroll yang baik, ya, dan itu sebagai bagian dari compensation, maka sudah ada sistemnya secara otomatis. Nah, gimana caranya ngeklaim, Pak, gitu? Ya, sudah banyak
sistem yang menggunakan basis smartphone. Jadi notanya difoto, kemudian nanti akan di-approve oleh pihak accounting atau SDM dan dihitung secara otomatis. Sekali lagi, ya, payroll itu tidak hanya yang periodik, tapi juga yang reguler dan termasuk di dalamnya time and attendance system. Dan payroll itu adalah bagian dari kompensasi. Kalau kita bawa ke elektronik, maka e-payroll adalah bagian dari e-compensation. Ya, dan seharusnya devolving to employee. Jadi menggunakan self-service. Kita akhiri dulu untuk yang bagian kedua. Kita akan lanjutkan nanti di bagian ketiga tentang e-compensation. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.